Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 Desain Analisis Algoritma A akan mempresentasikan proyek akhir kami yang bertemakan algoritma for percussion dengan strategi iterative improvement. Bisa next. Untuk anggota kelompok sendiri ada 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Adeus Fatimah dengan NIM 2024-1010-3006. Yang kedua ada Sami Gultom dengan NIM 2024-1010-3077. Dan yang terakhir ada Ahmad Aji Setiawan dengan NIM 2024-1010-3079. Bisa next. Nah, untuk pengertian algoritma, di mana algoritma ini adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang biasanya itu digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Dengan kata lain, semua susunan yang logis itu dapat diurutkan berdasarkan dari sistematika tertentu yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan disebut studi kasus tertentu juga. Untuk algoritma for progression biasanya itu digunakan untuk mencari sebuah flow maksimum pada sebuah jaringan yang mempunyai satu titik yang biasa disebut source dan satu titik tujuan yang biasa disebut sink. Untuk mendefinisikan jalur pendistribusian barang sebagai jaringan itu, maka jaringan tersebut bisa memiliki beberapa titik sumber dan beberapa titik tujuan. Bisa next. Selanjutnya ada strategi iterative improvement, di mana iterative improvement ini adalah sebuah contoh strategi yang bekerja berulang kali untuk membangun sebuah solusi yang optimal, yang mana solusi tersebut itu adalah sebuah solusi yang memenuhi dari batasan sebuah masalah itu sendiri. Next. Nah, untuk iterative improvement ini biasanya itu digunakan dalam sebuah masalah numerik dan juga memiliki beberapa kendala tersendiri. Nah, untuk kendala yang pertama itu mencari sebuah solusi awal ataupun tebakan dari sebuah penyelesaian masalah. Untuk yang kedua adalah sebuah algoritma untuk perbaikan, yang mana algoritma tersebut harus tetap layak dalam meningkatkan sebuah fungsi tujuan, dalam artian itu tidak boleh menyimpang dari sebuah solusi opsionalnya. Dan yang terakhir adalah sebuah penyimpanan itu mungkin dapat menemukan sebuah solusi optimal yang berbasis lokal, tapi bukan solusi optimal yang berbasis global. Mungkin bisa next. Nah, untuk studi kasus bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari proyek yang akan kami jelaskan. Nah, proyek yang dijelaskan oleh teman saya tadi adalah algoritma for percussion. Nah, jadi algoritma itu adalah, tadi sudah dijelaskan sama teman saya, kalau algoritma yang untuk mencari nilai maksimum atau optimal gitu. Untuk di mana nanti ada titik yang namanya titik awal atau titik source dan titik tujuan atau titik sink. Nah, jadi studi kasus yang akan kami buat adalah mengenai aliran arus listrik. Nah, di sini ada titik-titiknya. Nah, untuk kalau aliran listrik itu nggak maksimum atau nggak optimum, akan terjadi kerusakan pada elektronik yang telah kita gunakan gitu. Nah, untuk itu bagaimana cara kita untuk memaksimalkan atau mencari jalan optimalnya? Nah, di sini di sebuah kotak palu itu ada pada jarak titik A itu titik A ini menyimpan node 0. Tunggu ya, bentar. Nah, ini titik A. Ada sebuah jarak titik A, ini jarak titik B, di mana itu kuat arusnya itu adalah 26 ampere. Kemudian dari titik B ke C itu ada 18 ampere. Kemudian dari titik C ke titik D itu ada 30 ampere. Dan ini kita misalkan titik E, ini titik F. Nah, titik titik A ke E itu ada 14 ampere, titik E ke F ada 26 ampere, dan titik F ke D itu ada
18 ampere. Sedangkan titik B ke F itu sebanyak 34 ampere. Nah, maka bagaimana cara kita untuk menentukan arus yang maksimal dari permasalahan itu gitu atau optimal? Karena sesuai dengan konsep proyek kami adalah untuk mencari maksimum matching dari bipartisi graf atau graf bipartisinya. Nah, di mana kita tahu bahwa graf bipartisi graf adalah graf atau jenis graf yang di mana simpul terdiri dari dua simpul kanan dan simpul kiri, di mana nanti simpul A ini harus terhubung ke simpul B atau bagian kanan, tidak hanya boleh satu simpul, boleh dua simpul atau lebih. Jadi dia harus terhubung simpul kiri dan simpul kanannya gitu. Jadi sama kayak ini arus listriknya dia terhubung antara satu dengan node lainnya gitu. Nah, untuk ini hapus aja dulu. Oh, tidak usah dihapus. Nah, ini untuk menentukan bagaimana cara menentukan langkah-langkahnya. Nah, untuk pertama kita harus menentukan mana titik source dan mana titik sink. Tadi sudah dijelaskan kalau titik source itu adalah titik awal dari nodenya atau titik mulainya. Kemudian titik sink itu adalah titik tujuannya atau tujuan atau akhir dari jalurnya gitu. Nah, di sini yang kedua kita akan melihat mana aluran yang sesuai atau forward dan aluran yang backward atau tidak sesuai. Nah, jika alurannya sesuai seperti ini, alurannya sesuai atau sejajar atau tidak berlawanan gitu. Ini 0 ke 1, A ke B, ini kan tidak berlawanan. Dia akan disebut dengan forward. Nah, bagaimana langkahnya? Kita akan mencari selisih terkecilnya nanti antara nilai flow dan kapasitas yang tersedia. Nah, ini 26 ini adalah kapasitas yang tersedia atau jarak jalurnya, jalur kuat arusnya 26. Sedangkan nilai flow itu kita kurangkan dengan nilai flow A. Berapa nilai flow-nya? Karena ini diawali dengan flow 0, maka akan kita buat itu semua 0. Jadi di sini 0. Oke. Yang awal, karena diawali dengan 0. Di sini 0. Sini juga 0. Di sini juga 0. Di sini juga 0. Ini juga 0. Nah, namun jika kalian tidak sesuai yang saya bilang tadi, backward, seperti ini kan 2 ke 4 itu forward, sedangkan backward adalah 4 ke 2, 2 ke 0, jadi dia tidak sesuai gitu. Maka nilai flow pada jalur tersebut hanya bisa dikurangi sebanyak nilai flow itu sendiri. Atau baru mencari nilai selisihnya terkecilnya. Misalnya selisih terkecilnya nanti sudah kita cari, maka kita kurangkan sebanyak nilai flow itu sendiri aja gitu. Jadi sampai situ misalnya nanti ini 18. Ketika sudah ketemu dengan nilai selisih 18, maka dia akan stop. Kita akan cari jalur lain gitu. Oke, untuk lalu ditandai jalur mana yang sudah memenuhi kapasitas. Seperti yang saya bilang tadi, jika sudah memenuhi kapasitas, artinya ketemu 18 dengan 18, itu jalur tersebut sudah tidak bisa lagi dilalui. Artinya sudah berhenti. Kita cari jalur yang lain sampai jalurnya nanti optimum atau maksimum gitu. Bentar, next dulu. Nah, untuk yang langkah keempat, kita cari jalur lain. Nah, bagaimana juga cara mencari jalur lain? Kita akan mencari jalur yang paling optimal. Sama kayak tadi, kita ulangi terus langkahnya sampai nanti optimal atau mencapai tujuan maksimum dengan tujuan akhirnya adalah node titik 5. Setelah itu, bagaimana cara mencari nilai maksimumnya? Semua yang kita selisihkan tadi akan kita jumlahkan hasilnya, sehingga nanti itu yang disebut menjadi nilai maksimumnya. Nah, di sini hasil iterasi pertama sudah kita dapatkan dari node yang ini. Nah, di sini tadi kan sudah saya jelaskan, di sini semua nodenya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Yang akan menjadi iterasi pertama adalah jalur 0 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 5. Ternyata kita cari nilai minimumnya berapa. Kita kurangkan nilai pada jalurnya dikurang dengan nilai flow awal. Nilai flow awal adalah 0. Kita kurangkan nilai jalurnya 26 kurang 0 adalah 26, 18 kurang 0
adalah 18 dan 80 kurang 0 adalah 30. Ternyata yang paling minimum adalah 18, sehingga 18 adalah nilai yang akan kita pakai atau nilai jalur minimum yang akan kita pakai untuk iterasi pertama. Nah, ini untuk iterasi yang pertama kita menggunakan 18, 18, 18, dan 18. Oke, kita lihat ya jalurnya itu yang kita pakai masih ini. Nah, kita lihat 18 di sini, dengan 18 kita kurangkan 0, maka dia sudah penuh. Artinya kapasitasnya ini sudah tidak bisa lagi, jalurnya tidak bisa lagi kita lewati, karena algoritma Ford recursion itu menggunakan konsep seperti itu. Nah, berarti ini sudah tidak bisa. Untuk yang akan kita jadikan nilai minimum, selanjutnya untuk iterasi kedua adalah selisih yang sisanya. Ini kan sudah tidak ada. Maka 26 kurang 18 itu 8. Kemudian 30 kurang 18 itu 12. Yang mana yang paling minimum adalah 8. Sehingga 8 ini akan kita jadikan nilai flow yang pada iterasi kedua. Dengan syarat kita jumlahkan flow yang ada iterasi pertama dengan 8. Nah, di sini 18 ditambahkan dengan 8, maka di sini iterasi kedua dia menjadi flow awalnya 26. Kemudian 0 di sini akan kita tambahkan dengan 8, maka hasilnya 8. Kemudian 0 di sini kita tambahkan dengan 8, maka hasilnya 8. Makanya flow awalnya jadi 26, 8, dan 8. Karena di iterasi kedua kenapa ditambahkan di sini aja, kenapa nggak di sini? Karena iterasi kedua itu kita mencari jalur yang ini, belum yang lainnya ya. Nah, kita cari jalur yang ini. Oke? Kita cari jalur yang ini. Nah, kemudian kita lihat mana yang sudah memenuhi kapasitas. Ternyata yang sudah penuh kapasitasnya adalah ini. 26 dengan 26. Dia sudah tidak bisa lagi dilewati. Jadi jalur ini sudah keblok, tidak bisa lagi dilewati. Sehingga kita pakai jalur yang mana sekarang? Jalur yang ini dengan ini. Nah, apa nilai minimum yang akan kita gunakan? Yang kita gunakan adalah selisihnya dari iterasi kedua ini. Ini tadi selisihnya sudah tidak bisa lagi karena sudah penuh. Jadi kita menggunakan yang dua ini. Ternyata 34 kurang 8 itu 26. 26, ini 26. Sedangkan 18 kurang 8 itu 10. Sehingga pada iterasi ketiga, kita akan melihat jalur minimum, nilai jalur minimum yang akan kita pakai untuk selisihnya adalah 10. Nah, di sini sudah bisa kita lihat itu 10. Oke? Nah, di sini, ini tadi, ya. Nah, ini tadi sudah kita, ini nodenya, ini tadi sudah kita blok, ini tadi sudah kita blok, ini juga sudah diiterasikan, sekarang yang 0, 2, 2 dengan 4, dan 4 dengan 5. Nah, ini dia ya, jalurnya diperhatikan. Nah, jalur maksimum minimumnya adalah 10. Makanya di sini yang semula tadi 0 menjadi 10, yang semula 0 jadi 10 juga. Nah, di sini kenapa 18? Karena pada iterasi kedua sebelumnya itu ada tadi 8. Ya. Perlu saya perjelas lagi, yang iterasi kedua itu tadi 8. Nah, ini bisa dilihat nilai flow awalnya atau minimumnya adalah 8. Oke, next. Sudah kita perhatikan 8. Nah, maka jalur 8, maka kita lihat di sini ternyata dari node titik 0245 jalurnya yang sudah tidak bisa lagi kita lewati adalah antara jalur titik F4 dengan D5 karena dia sudah memenuhi kapasitas, artinya penuh, kapasitasnya itu sudah penuh, ya kan? Jadi kita tidak bisa lagi melewatinya. Nah, tinggal yang mana yang tersisa? Ternyata yang tersisa adalah titik 02, node 02, 2 dengan 4, kemudian 3 dengan 4, dan 3 dengan 5. Nah, lihat, oke, itu akan kita buat ke iterasi yang keempat. Nah, bisa dilihat ini. 02, 2 dengan 4, 4 dengan 3, dan 3 dengan 5. Oke? Nah, kita lihat di sini berapa nilai minimum dari iterasi sebelumnya. Ternyata iterasi sebelumnya akan kita lihat karena ini sudah di blok, yang ini tinggal. 26 kurang 10 itu hasilnya 16, sedangkan 14 kurang 10 hasilnya 4. Maka 4 ini akan menjadi nilai minimum untuk node ini, node 02435. Ternyata kita lihat 10 kita tambahkan dengan 4, maka node awal jalur minimumnya menjadi 14.
di titik 0 sampai ke 2. Kemudian jalur ini, jalur 2 dengan titik 2 dengan 4, jalurnya itu ada 10, maka kita tambahkan dengan minimumnya tadi 4, kita tambahkan, maka dia akan 14. Oke? Karena tadi dari antara jalurnya yang pada iterasi ketiga, yang paling minimum itu adalah angka 4. Oke? Terus karena kita melewati jalur 0, 2, 24, node 43 dan sampai 3 ke 5, di sini kita jalurnya tidak 010 lagi, jadi 410. Karena apa? Karena kita sudah menambahkan jalur minimum pada iterasi ketiga. Kita buat ke iterasi keempat, makanya jalur minimumnya menjadi 4, dan jalur awalnya, jalur tepatnya adalah 10 atau jalur maksimumnya. Nah, untuk jalur berikutnya, ini kenapa jadi 22? Karena kayak tadi, jalur iterasi ketiga dia 18, ditambahkan dengan jalur yang kita temukan, atau minimumnya 4, maka dia menjadi 22. Nah, kita lihat jalur A0, node 0 ini kita misalkan A ya. Titik A dengan node 0 dan titik E, ini tadi E-nya ya. Yang ini B, yang ini E. Itu kita lihat sudah penuh, 14 dengan 14. Dia sudah tidak bisa lewati lagi. Nah, ternyata semuanya sudah habis. Tidak bisa, sudah optimum gitu. Nah, maka bagaimana cara mencari alur maksimumnya? Berapa alur maksimumnya? Nah, untuk mencari nilai alur maksimumnya itu, kita bisa menjumlahkan semua jalur minimum atau selisih-selisih yang tadi kita terapkan atau kita ambil setiap iterasinya. Nah, kita bisa lihat tadi iterasi pertama itu ada 18 jalur minimumnya, kemudian yang kedua ada 8, kemudian iterasi yang ketiga ada 10, kemudian iterasi yang keempat itu ada 4. Sehingga kita temukan semua nilai jalur maksimum dari kota Palu tersebut adalah 40. Jadi 40 lah jalur kuat arus listrik yang digunakan di kota tersebut untuk mencapai hasil yang maksimum. Untuk implementasi codingannya mungkin dijelaskan oleh teman saya Ajis, sebelumnya saya hapus dulu. Oke, untuk Ajis bisa share screen mungkin lebih nyaman. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu untuk menjelaskan codingannya yang telah kami buat. Yang pertama itu kita buat print itu pakai penghiasan. Lalu ada print itu judulnya itu maximum matching in private graph algorithm for full Kherson. Oke, mantap. Oke, selanjutnya itu sini ada dua, itu sort 9.0 dan sing itu 5. Jadi sort ini adalah titik di awal yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Sami Goltom itu mulai dari titik 0 itu kayak A yang dibilang tuh seperti atau A bisa itu titik awal lah. Ngapain titik awal 0. Nah, sedangkan sing ini itu merupakan titik akhir dari alur yang tadi yang telah dijelaskan. Baik, lanjut sebentar. Oke. Jadi terus di sini kita dari implementasi yang telah dijelaskan tadi itu membentuk sebuah metrik, yaitu metrik 2 dimensi. Lalu sini ada panjang, underscore, graf, dan lain. Jadi ini untuk panjang dari grafnya atau yang ini. Atau yang implementasi yang matrik 2 dimensi. Lalu ada depth, brief, short. Ini di sini kita menggunakan ulangan brief, short, yaitu yang berisi dalam kurung ada S itu untuk yang short atau sumbernya atau titik yang di awal itu. Lalu ada T itu kayak kunjungannya itulah. Jadi mengambil dari sumber ini. Jadi dan node itu untuk menampung dari jelasannya ini. Lalu kita lanjutkan untuk kunjungan itu harus berlapas untuk dikalikan panjang graf untuk menghasilkan hasilnya. Lalu ada antrian, sebenarnya kita sini kita berikan sebuah list kosong itu untuk menampung dari hasil dari kunjungan dari antrian maksud saya.
Lalu sini ada antrian event. Jadi antrian tuh antrian tuh apa ya? Kayak banyaknya tuh harus sesuai dengan sumbernya itu antrian itu. Ya. Itu lalu ada kunjang S. Jadi kunjungan itu harus sesuai juga dengan banyaknya dari sumbernya itu. Nah, itu juga harus kalau kunjungan itu harus bernilai true atau dengan dalam list S dengan true. Oke, next. Lewatan. Oke. Lalu lanjut ada while antrian atau perulangan untuk antrian. Jadi antrian itu di sini kita apa ya? Kita asumsikan atau kita misalkan lah itu sebagai U. Jadi U itu kita sebagai antrian. Lalu for index nilai in memory graph. Jadi di index tuh nilai in tuh graph tuh apa ya, kayak harus masuk ke nilai antrian seperti itu. Lalu saya lanjut. Oke. Di sini ada not if not kunjungan index and day. Jadi di sini jika kunjungan itu jika apa ya, kunjungan tuh harus bernilai itu lebih besar daripada 0. Jadi kalau kunjungan atau kayak kunjungan antrian itu kalau bernilai kurang dari 0 itu, maka dia akan bernilai false. Jadi kalau misalkan terus juga kunjungannya itu ini kan karena nilai itu lebih besar dari 0, jadi harus lebih dari 0 itu. Mungkin di sini ada masukan dari teman saya untuk menambahkan untuk ini. Oke. Jadi ini perulangan untuk if not artinya ada kunjungan indeks yang lebih besar dari not di kategori not, maka antrian tersebut akan di-append atau ditambahkan indeks berikutnya. Nah, jika kunjungan atau indeks berikutnya itu true, maka node indeksnya itu akan dihapus. Artinya ketika kunjungan itu tidak if not tidak lebih besar sama dengan 0, maka dia akan dihapus dengan menggunakan dihapus menjadi antrian U. Sedangkan U yang udah tadi dijelaskan sama teman saya itu sudah dihapus dengan antrian .pop. Nah, ketika sudah dihapus, maka kita akan melanjutkan kunjungannya dengan if yang di bawah. Kunjungan dengan menyimpan parameter T. Jadi sudah dijelaskan sama teman saya parameter T itu apa, maka akan di-return true. Sedangkan kondisi selain if not lebih besar dari 0, maka akan di-return false. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama teman saya, Ajis. Oke, baik. Terima kasih untuk teman saya Samuel Geltong atas anunya. Jadi baik, kalau ini kita masuk ke perulangan dev for full person. Yang itu ada sourcing graph, itu yang kayak ini loh, yang di atas ini loh, sama kayak situ kayak sort yang kayak titik, yang dari titik terus di akhir itu 5, terus graph itu yang saya bilang gitu, yang kayak kan matrik 2 dimensi. Oke, baik. Yang pertama itu ada not. Di not itu sama dengan satu dikali dengan sama panjangnya graph. Terus juga harus maksimum tuh sama dengan 0, dan di sini kita tekan iterasi itu sama dengan 1. Oke. Masih lewat. Oke, jadi lalu kita masuk ke perulangan grip sort terus ada yang kurang udah sort sing and not. Jadi di sini kita print iterasi, terus kita tambah dengan string itu iterasi, jadi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi yang tentang iterasi itu. Jadi sini kita melakukan perulangan. Jadi kan tadi kan sudah dijelaskan saya melalui matematikanya atau bahasanya. Jadi sini kita menggunakan kita melakukan perulangan di sini. Lalu jalur sama dengan sort. Jadi jalurnya itu harus banyaknya itu harus sama dengan sumbernya, harus sesuai dengan sumber. Jadi tidak boleh jalur itu harus tidak sesuai dengan sumber, jadi harus sesuai dengan sumber. Lalu sini
nilai jalur sama float. Jadi kita sini menggunakan float atau INF itu untuk apa ya? Kayak biar bilang-bilangnya masuk itu enggak apa ya, enggak susah itu. Jadinya bilang apapun yang masuk itu bisa kita tampilkan, bisa kita implementasikan. Lalu untuk di sini tuh untuk di perulangan depth ini kita menggunakan apa dia? S itu kita asumsikan atau kita implementasikan dengan C. Lalu bawah itu untuk mencari nilai minimum dari jalur yang telah kita lewati. Jadi kita akan well S tidak sama dengan short. Jadi kayak yang dijelaskan oleh teman saya di awal itu kita mencari nilai minimum yang kayak di kurang itu loh. Jadinya di sini kita makan jalur nilai insert 1 sama S, lalu bawah itu ada nilai atau jalur terus nilai minimal itu minimal itu maksudnya nilai jika jalur terus dengan grab not SS. Jadi SS itu adalah yang tadi itu, yang sing jadi titik yang dimulai dari titik-titik itu. Lalu S dengan not S. Jadi lalu yang ini arus maksimum itu sama dengan arus maksimum ditambah nilai jalur. Jadi nanti arus yang maksimum itu akan ditambah oleh nilai jalurnya nanti untuk apa ya, untuk mendapatkan nilai minim. Bukan nilai minim, itu mendapatkan nilai atau arus maksimumnya nanti. Lalu sini ada berubah setiap jalur yang dilewati. Jadi sama yang itu kita merubah jalur, misalkan dari A yang B itu AKB 0 dari 0 ke 1 itu kan yang tadi itu kan sudah diisi oleh yang di awal, di pulangan di awal. Nah, jadi misal dia masih ada 4 atau belum penuh, itu kan masih bisa dilewati. Nah, itu di sini kita melakukan pulangan dengan well V tidak sama dengan short. Jadi di sini kita menggunakan tuh masukkan yang pulangan tadi itu. Jadi ada U not V dash graph U sama V itu sama dengan tuh nilai sama dengan jalur, terus juga graph V sama U tuh plus dengan nilai jalur, terus V dengan V. Lalu jika kita sudah sudah kita masukkan kita melakukan pulangan di while V tidak sama dengan short tadi, lalu itu kita print. Jadi print jalur node yang terlewati, di jalur itu kita print jalur node yang telah lewati. Lalu yang kedua itu ada print aliran arus minimum. Jadi untuk arus minimum yang tadi yang dilewati. Lalu yang ketiga itu ada print memiliki nilai maksimum atau arus maksimum, dan print jadi iterasi dengan plus dengan 1. Mungkin bisa run ulang mungkin biar run. Udah nih. Ntar agak macet dikit. Oke. Jadi sesuai sama yang tadi oleh teman saya jelaskan, sesuai dengan matematika, itu di iterasi pertama itu menghasilkan aliran arus minimum 18 dan memiliki nilai maksimum itu 18 juga. Mengapa demikian? Karena sudah dijelaskan oleh teman saya yang di awal. Untuk iterasi yang kedua itu memiliki aliran arus minimum itu 8 dan memiliki nilai maksimum 26, dan yang sesuai juga sama teman saya yang jelaskan tadi. Lalu juga yang ketiga itu ada aliran arus minimum 10 dan memiliki nilai maksimum 36. Yang keempat itu ada aliran arus minimum 4 dan memiliki nilai maksimum 40, dan hasil nilai maksimumnya adalah 40. Jadi sesuai dengan yang teman saya jelaskan tadi. Mungkin teman saya akan melakukan untuk share screen-nya di PPT-nya. Saya stop dulu. Mungkin teman saya bisa melakukan untuk share screen-nya. Oke, baik. Selanjutnya itu mengapa sih algoritma for full collision digolongkan ke dalam strategi iteratif improvement? Ya karena pada algoritma full
forecasting itu untuk apa ya? Itu mencari aliran maksimum dari sebuah jaringan tuh. Jadi sebuah jaringan tuh memiliki strategi peluang itu untuk mencari nilai maksimum dengan menggunakan metode iteratif improvement agar mendapatkan solusi yang layak untuk dia dapatkan untuk mencapai nilai maksimumnya. Oke, bisa next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Bersilahkan untuk layar dan tempatnya. Oke. Nah, di sini untuk analisa waktu algoritmanya sudah kami dapatkan. Nah, sebelumnya untuk menganalisa optimalnya, kita harus tahu dulu order class of the graph-nya. Nah, di sini sudah pernah dijelaskan juga, order class of the graph itu ada 10, mungkin lebih dari 10 sebenarnya, tapi di sini contohnya ada 10. Nah, nanti untuk jadi yang masuk ke kelas kami itu adalah kuadratik, ON pangkat 2. Karena tadi teman saya juga udah menjelaskan di codingannya dia menggunakan ON pangkat 2 dari while before search, karena BFS sendiri metodenya itu adalah big ON pangkat 2. Ini. Sehingga kelasnya digolongkan menjadi kuadratik. Sehingga untuk menempuh analisis waktunya, kita akan mengkuadratkan jumlah jalurnya itu dengan dikalikan dengan nodenya ada berapa gitu. Nah, untuk itu analisisnya rumusnya ini, di mana big O-nya itu big O tadi kali n kuadrat, itu yang menjadi class of order of the graph-nya karena menggunakan BFS atau before first search. Nah, ini big O, V itu nodenya atau simpulnya, kemudian E itu dikuadratkan, E-nya adalah jumlah jalurnya. Oke, mari kita lihat nodenya ada berapa. Nah, di sini nodenya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nodenya ada 6. Maka di sini nodenya atau V-nya adalah 6. Dikali jumlah jalurnya, di mana jumlah jalurnya kita lihat ada sebanyak 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, maka di sini hasilnya dari analisisnya adalah 6 dikalikan dengan 8, maka 8 tersebut dikuadratkan. Karena itu class order of the graph-nya adalah kuadratik, sehingga dikuadratkan, maka 6. 8 kuadrat itu adalah 64, maka 6 dikalikan dengan 64, itu hasilnya 382 satuan waktu. Satuan waktunya biasanya detik, tapi tergantung prosesornya. Mungkin segitu. Saya kembalikan ke teman saya moderator ini. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.